Saat layar kehidupan terkembang, kau akan mendapati dirimu hidup dalam kesusahan, lalu esoknya muncul kebahagiaan. Selalunya akan seperti itu, ibarat roda yang berputar. Tawa dan sedih akan terus mengitari. Tugas kita hanyalah menjalankan peran dengan lebih baik tanpa terbawa emosi. Untukmu yang sedang sempit hatinya, galau pikirannya, harimu bisa saja mendung di antara cerahnya mentari. Air matamu tertahan dan nyaris jatuh di antara tawa riang kawan-kawan, dan hatimu terasa sempit di antara lapangnya bumi. Hidup memang seperti ini, kadang bahagia, kadang pula sedih. Hari ini engkau bersedih, tapi lupakah kamu bahwa beberapa hari yang lalu kamu sempat bahagia dan tertawa? Hari ini tak ada uang di tanganmu, tapi masih ingatkah kamu bahwa beberapa hari atau bulan yang lalu engkau memegang beberapa lembar uang? Hari ini perutmu keroncongan, tapi hari-hari sebelumnya engkau telah merasa kenyang. Hari ini kamu manyun, tapi beberapa hari atau bulan ke belakang kamu tahu caranya tersenyum. Maka berhentilah fokus pada kesedihan hari ini, sebab hanya akan menguras emosi. Berhenti meratapi diri di atas tempat tidur dan cobalah melenggang ke dunia luar. Akan kau dapati orang-orang yang hidupnya jauh lebih susah darimu, yang cobaannya jauh lebih besar darimu, namun ia masih tetap bertahan. Ujian besarmu hari ini ada yang lebih besar dari itu. Di balik layar kehidupan memang selalu begitu. Di balik susahmu ada jutaan orang yang jauh lebih susah. Di balik senangmu ada jutaan orang yang jauh lebih bahagia. Agar kita tidak selalu merasa berlebih, ujian akan selalu datang silih berganti bagai anak tangga dalam menaiki level kehidupan. Level-level itu akan kita lalui sampai kita mati. Kadang kita berhasil, merasa mudah menaiki anak tangga. Kadang pula tertatih atau bahkan susah payah lalu jatuh. Tak mengapa, selagi Allah selalu di dada, semua akan mudah. Allah berfirman yang artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap kita akan diuji dengan kebaikan ataupun keburukan. Kebaikan berupa rasa bahagia untuk menguji seberapa jauh rasa syukur di dada, sementara keburukan berupa susah payah untuk menguji seberapa kuat rasa sabar di jiwa. Jadi ujian bukan hanya tentang hal-hal yang berbau dramatis, namun juga yang beraroma bahagia, sebab banyak yang bahagia hingga membuatnya lalai pada Tuhannya. Maka sahabat, kembalikan segala rasa baik dan buruk kepada Allah. Bentangkan sejadah dan selalu bersandar padanya. Dalam segala rasa, ujian akan selalu menghampiri untuk menguji kita, apakah mampu menjadi hamba yang lebih baik atau sebaliknya. Allah berfirman yang artinya, dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. Quran Surat Al-A'raf ayat 168. Ada sepenggal kisah. Sore itu, sepasang suami istri mengendarai sepeda motor mengitari pasar di kotanya. Selepas belanja, mereka berkeliling sejenak untuk mencari kain.
Di sepanjang jalan berlalu banyak mobil cantik dan mewah. Beberapa kali sang suami menyebut nama merek mobil yang lewat di hadapan mereka. Saya ingin punya mobil bukan karena ingin pamer, Dek, atau buat gaya-gayaan, atau tidak bersyukur, tapi lebih kepada ingin menjadikan mobil itu sebagai sarana untuk menolong banyak orang, khususnya keluarga. Kita kan keluarga besar, jadi butuh transportasi untuk mengangkut ke sana kemari. Di saat sang istri sedang menatap orang-orang yang melintas dengan kendaraan mewahnya, kadang terbersit lalu membayangkan berada di posisi mereka. Sepertinya enak, tak kehujanan dan tak kepanasan. Namun saat itu juga Allah singkirkan potret kehidupan lain di depan mata. Tiba-tiba tertangkap olehnya seorang ibu dan anak yang tidur pada bangku-bangku taman kota yang berpakaian lusuh, membawa karung dan tentu saja tanpa kendaraan. Sang istri terasa ditampar angin topan. Ternyata ada yang jauh lebih kekurangan. Kawan, kita pasti pernah merasakan kisah di atas. Kita sering menatap ke langit namun lupa menoleh ke bumi. Seketika Allah memberi peringatan. Ia hadirkan siapa saja, entah dari berbagai penjuru, orang-orang yang jauh lebih kekurangan dari kita. Masalah hidupnya lebih pelik, tapi mereka tetap bersabar. Sementara kita yang sejak kemarin mengeluh tiba-tiba merasa malu. Maka nikmat bagian manakah dalam episode hidupmu yang lupa engkau untuk syukuri? Jika saat ini masih tinggal di rumah kontrakan, bersyukurlah karena masih ada yang hanya mampu tinggal di kos-kosan sempit, gubuk apek, bahkan ada yang tidur di jalanan. Apabila saat ini motormu butut, tetap bersyukur karena ada yang cuma punya sepeda, ada yang sepeda pun tak punya. Kalau gajimu dirasa masih kecil karena hanya setingkat UMR, harus bersyukur sebab masih ada diupah, masih ada yang diupah jauh di bawah itu, bahkan ada yang menganggur tanpa penghasilan. Bersyukurlah atas hal-hal kecil, semoga akan membukakan hal-hal besar. Kufur nikmat atas hal-hal kecil bisa jadi menutup hal-hal besar. Tulis Priyoto Windiarto dalam status Facebook beliau.